Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa syuhada'a shalihin wa jami'al malaikatil muqarrabin thumma khususan ila صاحب هذا الكتاب الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى وما خصوصا إلى شيخنا الكريم يا محمد خليل بن عبد اللطيف المنقلاني وكي عبد الله يقين من حميد وكي رشاد من ميمونة هارون من خديجة وكي عبد اللقين بن كدام من حميدة سائر السادة الصوفية أصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه وبعلمكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi shaum. Faslun utawi iki ku fasal fi shaumi ing dalem mertelake poso. Qala alaihi salatu wassalam, dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Man shoma ramadhana wajtanibal harama fihi wal buhtana radhiyallahu anhu ar-rahman wa aujaba lahul jinan. Man utawi sapane wong soma iku lamun poso sapa man Ramadhana ing dalam bulan Ramadan wajtaniba lan ngedoi sapa man al harama ing perkara haram fihi ing dalam Ramadan wal buhtana lan ngedoi ing goroh gawe goroh radhiya mongko ridho anhu saking man ar-rahmanu sapa Allah kang welas wa ujabalan ngawajibake sapa ar-rahman lahu maring man al jinana ing pira-pira swarga. Nabi Muhammad bersabda, man shoma Ramadan wajtanibal harama fihi wal buhtan radhiya anhur rahman wa aujabalahul jinan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan menjauhi perkara-perkara yang haram dan juga menjauhi dusta, radhiyallahu anhur rahman, maka Allah ridho kepada orang itu. Wa ujabalahul jinan, dan wajib baginya yaitu surga. Jadi seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan bukan cuma berpuasa, tapi menjauhi perkara-perkara yang haram. Selama berpuasa menjauhi perkara-perkara yang haram, dan kemudian menjauhi perkataan-perkataan yang dusta, maka Allah ridho kepadanya. Jika Allah sudah ridho kepadanya, maka wajib bagi orang itu yaitu surga. Jadi untuk mendapatkan surga di situ kita harus mendapatkan ridhonya Allah dulu. Sebelum kita mendapatkan surga, kita harus mendapatkan ridhonya Allah. Makanya seseorang itu banyak orang yang beribadah itu untuk mencari ridhonya Allah. Kalau kita tidak mendapatkan ridhonya Allah, gak bisa kita masuk ke dalam surga. Ya. Allah ridho enggak sama kita? Kalau Allah ridho sama kita berarti Allah berarti wajib bagi kita yaitu surga. Dan untuk mendapatkan ridhonya Allah bagaimana? Berpuasa di bulan Ramadan. Bukan cuma berpuasa tapi menjauhi perkara-perkara yang haram. Menjauhi perkara-perkara yang haram selama bulan Ramadan. Makanya ada yang mengatakan kalau di bulan Ramadan setan-setan itu dibelenggu. Di bulan Ramadan ketika berpuasa di bulan Ramadan semua setan-setan itu dibelenggu. Maksudnya yang dibelenggu itu sifat-sifat kesetanan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Makanya ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, ketika kita ngerasani orang, itu terkadang ada teman kita yang menjawab, "Ingat bulan puasa." "Oh iya lupa." Akhirnya itu termasuk termasuk
pekerjaan-pekerjaan setan itu tertutup di bulan Ramadan. Ya. Katanya setan dibelenggu di bulan Ramadan, tapi kenapa orang masih banyak yang melakukan dosa? Ya. Ada yang mengatakan lagi para ulama, setan memang dibelenggu di bulan Ramadan, tapi kenapa masih ada orang yang berbuat dosa? Itu karena nafsunya, hawa nafsunya udah seperti setan. Nafsunya sudah terlatih melakukan suatu dosa. Makanya semuanya itu tergantung kebiasaan. Kalau diri kita membiasakan diri melakukan dosa, maka kita kebiasaan melakukan dosa. Jika kita membiasakan diri berbuat baik, insya Allah kita akan terbiasa berbuat baik. Ya, seperti itu. Ya Aliyu man atba'a Ramadhana bisittin min Syawal. Ya Aliyu, hai Ali, man utawi sapane wong atba'a iku lamun ngenutake sapa man Ramadhana ing bulan Ramadan bisittin kalawan 6 dina min Syawal saking bulan Syawal. Kataba mongko nyatet Allahu sapa Allah lahu maring man saumad dahri ing poso setahun kullihi ya sekabehane ad-dahr. Wahai Ali, kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian ketika bulan Syawal itu nambah lagi 6 hari di bulan Syawal, maka Allah mencatat baginya sama seperti berpuasa selama 1 tahun penuh. Jadi ketika bulan puasa, bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, kemudian bulan Syawal atau kita hari raya Idul Fitri, di hari raya Idul Fitri tidak boleh berpuasa, haram berpuasa. Keesokan harinya nambah 6 hari berpuasa, maka sama dicatat oleh Allah sama seperti berpuasa selama setahun, 1 tahun penuh. Tapi jarang orang melakukan hal ini. Kenapa? Karena kebiasaan kalau setelah hari raya ngelencer. Setelah kita ngelencer ke rumah tetangga, ke rumah saudara-saudara, itu pasti dikasih makan. Walaupun tidak dikasih makan, paling tidak kuenya enak-enak. Itulah hari pembalasan ketika itu. Karena berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, akhirnya balas dendam. Tapi apabila seseorang melakukan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ya, setelah bulan Ramadan, setelah kita berpuasa di bulan Ramadan, takbiran hari raya, keesokan harinya nambah berpuasa 6 hari, maka dicatat oleh Allah sama seperti seseorang yang berpuasa selama 1 tahun penuh. Faslun fi sodakoti utawi iki iku fasal fi sodakoti ing dalam mertelaake sodakoh, bersedekah. Qala alaihi salatu wassalam, dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali, yuhai Ali, inna awliya Allah ta'ala, sak temene pira-pira waline Allah ta'ala, kekasihne Allah ta'ala, lam yanalu iku ora merkoleh sapa awliya Allah sa'ata rahmatillah ing jembari rahmati Allah waridwanihi lan ridhoni Allah bi kathratil ibadah kalawan sebab akeh ibadah. Walakin naluha lan tetapi ni merkoleh sopo awliya Allah ing rahmatullah waridwanihi bisa khawatin nafsi kelawan sebab lomane ati wal istihanati lan nganggep ino bid dunya kelawan dunya. Ya Ali, wahai Ali, kata Rasulullah, inna awliya Allah ta'ala lam yanalu sa'ata rahmatillah waridwanih. Sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mendapatkan rahmat Allah, luasnya rahmat Allah dan ridhonya Allah itu dengan sebab ibadah. Jadi seseorang wali-walinya Allah, para wali Allah, kekasihnya Allah, mereka memperbanyak ibadah, itu mereka tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah dan juga tidak akan mendapatkan ridhonya Allah. Sesungguhnya mereka mendapatkan luasnya rahmat Allah dan ridhonya Allah, ya, walakin naluha bisakhawatin nafsi, itu dengan dermawannya hati. Karena mereka dermawan, suka ngasih-ngasih, suka sodakoh. Jadi seseorang yang suka ngasih sodakoh
ya, suka bersedekah, itu akan mendapatkan luasnya rahmat Allah dan mendapatkan ridhonya Allah. Dan mengatakan para ulama, jadi seseorang kalau pengen menjadi walinya Allah itu harus suka bersedekah, memperbanyak ibadah, ya, tidak akan menjadikan walinya Allah. Disebutkan dalam kitab ini seperti ini. Wal istihanati bid dunya, dan menganggap remeh dunia. Dunia itu nggak ada apa-apanya. Kehidupan dunia akan fana. Dunia itu fana. Apa fana? Bakal rusak. Dunia ini bakal rusak. Dan sesuatu yang ada di dalam dunia pasti akan rusak. Apapun itu, tidak akan awet. Kita punya uang 1 juta, pasti lama-kelamaan akan habis. Itulah dunia. Seseorang tidak mungkin seseorang itu akan awet muda, pasti lama-lama akan tua. Nah, kalau sudah tua pasti itu dunia itu pasti seperti itu. Ya. Buah-buahan seger bisa dimakan, lama-kelamaan akan busuk. Lama-kelamaan akan busuk. Kalau sudah busuk gak bisa dimakan. Itulah dunia. Jadi dunia itu dianggap remeh oleh para walinya Allah. Jadi seseorang kalau pengen menjadi wali, selain memperbanyak ibadah, juga memperbanyak sedekah dan menganggap remeh yang namanya dunia, menganggap hina yang namanya dunia. Karena orang rusak itu rata-rata kebanyakan karena dunia. Apaan sih dunia itu? Harta, tahta, wanita. Itu dunia. Memperebutkan wanita, itu dunia. Memperebutkan harta, dunia. Memperebutkan tahta, kekuasaan, kepemimpinan, itu juga dunia. Ya. Jadi para walinya Allah itu nggak suka terhadap dunia. Justru dunia yang mengejar mereka. Kenapa? Karena para wali Allah itu tahu siapa yang memiliki dunia, siapa yang menciptakan dunia. Allah. Yang memiliki dunia, Allah. Maka kita harus meminta kepada siapa? Allah. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, pasti dunia akan mengikuti kita. Tapi kalau kita menjauhkan diri dari Allah, justru dunia itu akan menjauhi kita. Justru kita akan diperbudak oleh namanya dunia. Makanya seseorang itu kerja siang malam kerja terus untuk memperebutkan dunia. Sementara dunia semakin lari. Tapi kalau para walinya Allah, ya, para walinya Allah mendekatkan diri kepada Allah, ya, mendekatkan diri kepada yang memiliki dunia itu, yaitu Allah, sehingga dunia itu mengikutinya. Itu para wali Allah. Coba mana ada kiai-kiai yang kiri? Rata-rata kalau kiai datang ceramah pasti bawa mobil. Saya nggak pernah melihat ada seorang kiai yang ceramah naik becak, nggak ada. Saya nggak pernah melihat seseorang kiai yang mau ceramah naik ojek, gojek, grab, nggak ada. Rata-rata mereka naik mobil. Ya Ali yuhe Ali as-sakhiyu utawi wong kang luman, qaribun iku parek minallah saking Allah, qaribun tur kang parek min rahmatihi saking rahmati Allah, ba'idun tur kang adoh min azabihi saking siksane Allah. Wal bakhilu lan utawi wong kang medhit, ba'idun iku adoh minallahi saking Allah, ba'idun tur adoh min rahmatihi saking rahmati Allah, qaribun tur parek min azabihi saking siksane Allah. Ya Ali, wahai Ali, kata Rasulullah, as-sakhiyu, orang yang dermawan, qaribum minallah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Orang yang dermawan qaribun min rahmatihi, dekat dengan rahmatnya Allah. Dan orang yang dermawan ba'idum min azabih, jauh dari siksanya Allah. Ini orang dermawan. Jadi orang yang dermawan, orang yang gak pelit, yang suka ngasih-ngasih, yang suka bersedekah, itu dekat dengan Allah. Orang yang dermawan dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, pasti dekat dengan rahmatnya Allah.
Kalau sudah dekat dengan rahmatnya Allah, pasti dekat dengan surga. Artinya jauh dari neraka. Jauh dari siksanya Allah, jauh dari neraka. Ini orang yang dermawan. Sebaliknya, wal bakhilu, orang yang pelit, orang yang pelit ba'idum minallah, jauh dengan Allah. Orang yang pelit jauh dengan rahmatnya Allah. Orang yang pelit justru dekat dengan siksanya Allah, yaitu neraka. Jadi orang yang pelit itu jauh dari Allah. Siapa yang mau berteman dengan orang pelit? Jangankan Allah, manusia saja menjauh. Siapa yang mau berteman dengan orang pelit? Orang yang pelit dijauhi oleh Allah. Kenapa? Karena Allah benci. Kalau Allah sudah benci, pasti ba'idum min rahmatihi. Rahmatnya Allah juga menjauh. Kalau rahmatnya Allah sudah menjauh, ya, tentu pasti dia akan dekat dengan siksanya Allah, neraka. Ya, kenapa kok seperti itu? Tidaklah seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah kecuali hanya dengan rahmatnya Allah. Kalau seseorang walaupun banyak beribadah tapi tidak mendapatkan rahmatnya Allah, tidak akan masuk ke dalam surga. Ya. Jadi bisa dikatakan, ya Allah. Jadi bisa dikatakan kuncinya surga yaitu rahmatnya Allah. Syarat ingin masuk ke dalam surga harus mendapatkan rahmatnya Allah. Banyak ibadah, siang malam sholat, tapi tidak mendapatkan rahmatnya Allah, jangan harap masuk ke dalam surga. Ya. Jadi kalau Allah sudah menjauh, pasti rahmatnya Allah menjauh. Kalau sudah rahmatnya Allah menjauh, mustahil masuk surga, pasti akan masuk neraka. Ya, dah ya. Ya Aliyu ra'aitu maktuban ala babil jannati wallahu ta'ala a'lam bisawab. Fa ya Rabbi wafiqni. Ya Allah, ya Rabbi irhamni.